Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranda Podcast balik lagi setelah libur lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita bakal ngomongin kesetaraan gender bareng temen ngobrol di Beranda Podcast, Teh Tati Sumiati ya. Jadi hari ini kita episode ketiga di sesi kedua Beranda Podcast. Kedepannya Beranda Podcast bakal tayang kembali setelah libur panjang ya, dari sebelum Lebaran sampai sekarang, seminggu setelah Lebaran. Dan rubrik-rubrik di Beranda bakal tayang kembali. Jadi tetap pantengin di Instagram Beranda dan YouTube Beranda. Juga kita ada podcast Beranda, dan website Beranda sudah baru ya, sudah berganti. Dari kita masih pakai yang gratis kemarin, sekarang udah baru, toko baru Berandanya. Oke, kita bareng Teh Tati Sumiati. Halo Teh Tati. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Mau nanyain semester ini sebenarnya. Tapi ragu. Ya? Tapi ragu gitu. Ya? Iya. Tapi nggak apa-apa kali ya. Semester tua ya. Semester tua lah ya. Tapi udah dengar udah mau wisuda ya? Ya terhalang corona sih ya. Soalnya agak males juga wisuda online ya. Iya, nggak seru gitu ya, kurang ada feel-nya gitu ya. Kan dari kampung nggak bisa ke kampus gitu kan. Padahal kan tujuan kuliah mungkin sama orang tua buat datang ke kampus wisudaan doang. Iya, itu bener. Jadi harapan terbesar keluarga itu kayaknya ngedatengin wisuda kita ya. Iya, makanya. Terus yang kedua nggak bisa bawa gandengan ya, padahal udah disiapin gitu ya. Oh, kalau itu berat sih. Gampang lah gandengan mah, bisa calling. Iya benar. Tapi sibuk apa aja nih? Selama pandemi sibuk di rumah aja, karena emang gak ngapa-ngapain dan emang kampus juga tutup kan. Jadi sibuk ya, masak gitu ya? Iya, jadi apa ya? Ya gitu namanya kalau di desa mah. Iya. Berarti udah lama di desa ya? Hampir 2 bulan. Pokoknya sebelum Lebaran, sebelum Ciputat kena PSBB, udah pulang. 2 bulan. Bosen nggak tuh? Banget. Biasanya. Karena kan biasanya kan ada temen ngobrol. Jadi tuh ketika di rumah, ya temen kita tuh ya HP. Karena kan kalau di kampung udah nggak ada temen kan. Iya. Udah nggak ada temen, terus ya kayak mati aja gitu. Terus buku-buku yang dibawa dari kosan juga cuma beberapa. Jadi kayak ya udahlah, udah mati gaya pokoknya. Ya kita doain aja lah, semoga cepat selesai. Amin. Banyak kok yang dirugiin ya. Lo juga mau wisuda juga kan ya kalau kelar pandemi kan soalnya? Enggak, belum beres skripsinya. Mau penelitian. Iya, tapi kan libur ya. Iya, sekolahnya ditutup. Iya, semoga cepat berlalu lah. Amin. Jadi pendengar Beranda, Teh Tati Sumiati ini kuliah di UIN Syarif Hidayatullah ya? Iya. Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Sekarang peradaban. Oh, SPI berarti? Iya. Sejarah Peradaban Islam, semester akhir. Jangan tanya berapa, akhir aja Pak. Jadi kalau teman-teman pendengar Beranda mau silaturahmi gitu ya ke Teh Tati, bisa langsung ke Facebooknya, Instagramnya.
cari aja sendiri. Kayak kita bakal ngomongin kesetaraan gender sih. Jadi nggak usah terlalu serius-serius ya kesetaraan gendernya. Yang penting pengantar kesetaraan gendernya dulu. Soalnya menurut saya sih inti permasalahannya di sini. Jadi beberapa orang gagal mendefinisikan antara gender gitu sama jenis kelamin, dan kenapa gender itu harus setara? Nah, karena penyelewengan definisi ini yang jadi akhirnya berbuntut masalah-masalah selanjutnya kayak penindasan perempuan sama tumbuhnya budaya patriarki gitu. Jadi kita kilas balik dulu mengenai kesetaraan gender ini seperti apa sih secara definisi sebenarnya gitu, bareng Teh Tati ya. Nah, Teh Tati, menurut perspektif Teh Tati sendiri, kesetaraan gender itu sebenarnya apa sih? Kalau misalkan ngomongin tentang kesetaraan gender sih, ini aja ya, maksudnya kita nggak formal-formal banget kan ya. Iya. Ya. Jadi kalau menurut gue sih tentang kesetaraan gender tuh, kalau misalkan mau ngebahas itu, kita kayak ditarik dulu gitu dari, kita harus ngebedain mana seks, mana gender gitu. Karena masih banyak yang ngomong kalau misalnya seks sama gender itu sama gitu. Kalau menurut yang gue baca sih ya, Nasaruddin Umar yang bilang kalau misalnya seks sama gender itu sebetulnya berbeda gitu. Karena emang gender kan baru ya, jadi di KBBI juga nggak bisa langsung diserap dari kata seks gitu kan. Kalau misalkan seks ya itu ya kodrati gitu, yang dari Tuhan gitu kan. Kayak laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu punya buah zakar, sedangkan perempuan punya payudara gitu, kelenjar payudara. Kalau misalkan gender kan itu yang membedakan antara perempuan sama laki-laki yang dibentuk secara sosial budaya gitu. Itu maksudnya ya kita biar bisa tahu dulu gitu ya antara seks sama gender itu apa. Terus kalau misalkan ngomongin kesetaraan gender itu ya gimana ya? Intinya tuh antara laki-laki dan perempuan itu setara gitu dari segi sosial dan budayanya, kayak gitu. Berarti kesetaraan gender itu lebih ke apa ya? Tempelan gitu ya, tempelan dari konsensus masyarakat gitu. Iya. Gitu ya. Kayak misalnya perempuan harus bisa masak gitu. Nah, kalau mau jadi menantu soleha, ya perempuan harus masak, gitu harus ya. lembut, harus bertutur kata, dan sebagainya lah yang sering kita dengar dari pandangan masyarakat sendiri gitu ya. Ya, karena kan emang apalagi di kampung ya. Maksudnya kita nggak bilang kota sama kampung itu beda banget ya. Maksudnya gini, kalau di kota kan sedikit banyak itu udah berpikiran kayak ya laki-laki perempuan itu masih punya kesamaan hak gitu kan. Tapi kalau misalkan di kampung kan masih banyak yang mikir kalau misalkan laki-laki sama perempuan itu ya beda banget gitu. Kalau misalkan pendidikan ya ngerasain sendiri gitu gimana dulu pas mau kuliah, orang kampung mau kuliah itu ditentang banget kan. Bukan sama masyarakat tapi sama keluarga sendiri juga. Karena lagi-lagi yang mengakar kuat di keluarga kita itu ya budaya patriarki gitu. Kalau misalkan perempuan itu kayak manusia kedua gitu. Ya udah, dapur sumur kasur aja. Setinggi-tinggi apapun ya tetap balik lagi ke situ kan gitu. Kayak gitu sih. Yep. Padahal kan enggak. Iya sih ya, jadi saya juga mewajarkan sih kalau misalkan di kampung saya masih maklum gitu. Karena mungkin kita nggak berbicara soal perbedaannya ya, tapi dari sisi pendidikan dan adat istiadat yang sudah melekat gitu. Jadi susah banget buat direkonstruksi ulang gitu. Masalahnya kan ini loh yang teman-teman yang diberi kesempatan buat mengenyam pendidikan lebih tinggi, kadang-kadang masih aja bahkan masih banyak yang dia sendiri sebagai perempuan dalam tanda petik merendahkan dirinya sendiri gitu. Gimana tuh? Ya kayak masih mempercayai
eh, bahwa perempuan itu nomor 2 dan sebagainya. Contoh sederhananya sih. Jadi dia sendiri nggak sadar gitu, nggak sadar kalau ada penindasan secara gender gitu di sana. Gitu. Iya Tapi sih emang ya, gimana? Kita ngelihat kan kayak di sekitar kita aja gitu kan. Ketika kita mau atau concern sama tentang isu-isu keadilan atau kesetaraan gender tuh pasti kita dicap sebagai feminis. Apalagi kan banyak yang masih berpendapat kalau feminis kan liberal, jauh dari agama dan bebas-bebas sekuler gitu sih. Kayak gitu. Padahal kan dengan kita tertarik sama isu kesetaraan gender kan meskipun kita belum bisa nge-share ke orang-orang berbagi ilmu, yang penting untuk diri kita dan keluarga kita gitu. Iya. Karena alhamdulillah semenjak gue sedikit banyak baca tentang ya yang berbau tentang kesetaraan atau feminis, itu ya gue memperlakukan itu di rumah gitu. Kayak dulu di keluarga gue itu ya yang ngurus rumah, masak dan sebagainya itu ya cuma anak perempuan gitu. Tapi semenjak sekarang dengan penyampaian ala keluarga, ya alhamdulillah adik cowok gue juga mau buat nyuci, gitu pun kayak buat pergi-pergi kayak gitu-gitu udah bisa sih sekarang. Dulu tuh emang saklek banget kan, perempuan harus di rumah jam segini gitu-gitu. Iya. Karena aturan budaya sama ya lagi-lagi udah mengakar kuat patriarki itu. Tapi kesetaraan gender itu selalu berdampingan sih sama kebudayaan patriarki. Itu sering kita dengar ya, kebudayaan patriarki. Nah itu dari perspektif Teh Tati sendiri, apa sih kebudayaan patriarki itu dan seperti apa gitu? Contohnya, jenis-jenisnya. Ya, kalau misalkan bagi gue ya tentang budaya patriarki. Budaya patriarki itu ya yang semua-muanya itu laki-laki dinomor satukan, laki-laki diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan mau apa-apa ya laki-laki dulu yang didahuluin gitu. Kalau dulu ya, kenapa dulu Kartini itu gembur banget menyuarakan emansipasi dan keadilan gender ya, beliau ngerasain gitu. Dulu anak perempuan itu ya di rumah aja gitu. Mungkin teman-teman yang udah baca ataupun udah nonton film Kartini dan yang berbau Kartini ngelihat lah gitu penggambarannya kayak gimana. Kalau perempuan yang udah mau balik itu di rumah dikurung sampai waktunya itu baru keluar rumah pas waktu dijodohin kayak gitu loh. Itu kan salah satu bentuk budaya patriarki kan. Terus ya jangan jauh-jauh ke era Kartini lah, sekarang juga masih sama kan kayak gitu. Kalau misalkan buat anak laki-laki sampai rela-rela jual sawah, jual empang gitu buat ngelamar gitu. Terus buat ke pendidikan. Sedangkan buat anak perempuan tuh kayak ya udah sih lulus SMA aja udah uyuhan gitu. Gitu kan. Itu juga udah uhuy gitu ya. Budaya patri banget kan di situ. Padahal kan kalau misalnya ngeliat dari sejarah, dari agama juga sebenarnya, apalagi agama kita kan itu agama yang menurut gue ya agama paling adil gitu. Paling adil karena dulu sebelum ada Islam kan anak perempuan itu kan langsung dikubur hidup-hidup kan. Nah adanya Islam itu ya sebagai pembaharu di situ. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau misalnya kita tertarik sama isu keadilan gender atau kesetaraan gender itu bertolak belakang dengan agama Islam, menurut gue ya itu ya pemahaman yang keliru gitu. Karena di Islam sendiri nggak ada pembeda-bedaan. Karena laki-laki dan perempuan itu yang ngebedain kan iman dan takwanya. Bukan berdasarkan dia perempuan laki-laki atau perempuannya. Kayak gitu. Nah, tapi jadi masih banyak sih yang salah kaprah. Gimana? Iya, tapi ya, masih berpendapat kayak gitu. Dari sisi anti feminisme itu yang banyak digaungkan oleh perempuan sendiri, perempuan Islam khususnya. Jadi dia menggunakan dalih yang katanya sih ya, saya juga nggak tahu, katanya sih sesuai sama syariat Islam. Kalau misalkan perempuan itu ya emang kodratnya seperti itu, kodratnya di rumah aja, kodratnya emang harus ya sama tunduk sama laki-laki dan sebagainya. Nah itu pandangan semacam itu kata Teh tadi keliru berarti ya? Iya menurut gue sih keliru. Maksudnya mungkin
antara emang mereka yang pahamannya udah terlalu jauh atau emang yang kurang baca aja gitu deh menurut gue sih. Ya soalnya yang sering saya dengar sih dalih dan dalil mereka ya nggak jauh-jauh dari Quran surat An-Nisa. Itu kan banyak yang entah saya yang tidak terlalu dalam menafsirkan atau ya saya juga kurang ngerti di sini gitu tuh ya. Kurang ngerti artinya ini kesalahan tafsir dari kita atau bagaimana gitu. Karena penafsiran kebanyakan orang mengartikan perempuan nomor 2 ini dari beberapa Quran surat An-Nisa ya, kayak poligami dan ya semacam melanggengkan budaya patriarki itu banyak di Quran surat An-Nisa itu sih. Nah itu apakah salah tafsir atau kayak gimana gitu dari historis sendiri? Kalau misalkan ngomongin salah tafsir atau kayak gimana, sensitif karena meskipun sejarah peradaban Islam backgroundnya kan bukan tafsir hadis atau yang bergelut di bidang itu ya, takutnya salah ngomong atau kayak gimana. Iya. Cuma lagi-lagi kan ini kayak opini ya. Asumsi ya. Kayak gitu. Jadi menurut gue pribadi kayak emang bener sih di beberapa orang yang bilangnya anti feminis atau yang uninstall feminis tuh, kalau di Twitter kan hashtagnya uninstall feminis. Itu tuh ya punya payung hukumnya gitu, punya landasannya itu ya laki-laki itu pemimpin, sedangkan perempuan tuh harus di rumah aja. Celakalah suatu kaum apabila menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan. Itu kan ada ya hadis atau mahfujo yang kayak gitu kan. Tapi setelah banyak yang ikut-ikut diskusi, terus ada dosen juga yang emang fokus ke kajian kesetaraan gender tuh ya bilang, ya emang laki-laki itu pemimpin di keluarga. Maksudnya banyak juga kalau misalnya ngelihat sejarah itu tokoh-tokoh perempuan juga yang jadi pemimpin gitu. Tergantung dia tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan kayak gitu loh. Maksudnya ketika di rumah ya dia sama-sama membangun keluarga gitu sama suaminya gitu. Tetap tunduk juga sama laki-laki. Maksudnya tunduk di sini tuh bukannya sakok iya gitu. Maksudnya kan membangun rumah tangga kan itu hubungan dua arah kan. Komunikasi gitu. Komitmen dan komunikasinya seperti apa kayak gitu. Dan kalau misalkan celaka lah yang bagi kamu buat menyerahkan kepemimpinan ke perempuan itu, ada beberapa yang bilang kalau misalnya itu hadis misoginis ataupun ya, jauh banget sih emang kalau misalkan ngebahas tentang hadis sama tafsiran Quran tuh ngeri-ngeri juga. Nanti dikira liberal lagi. Iya. Berarti asumsinya ya apa? Yang penting tuh kita sebagai perempuan itu ya paham gitu tugas kita, hak dan kewajiban kita, karena lagi-lagi kan inti dari kesetaraan gender kan kita sadar sama hak dan kewajiban kita gitu kan. Intinya setara sama hak dan kewajibannya gitu sih. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat misalkan saya jadi lurah, ya ketika saya di rumah, ya saya tetap sebagai istri, saya tetap sebagai ibu kalau misalkan nanti punya anak kayak gitu sih. Dan ketika saya mau jadi lurah kan banyak hukum-hukum ataupun administrasi yang bilang kalau misalkan harus izin suami lah, itu juga kan maksudnya yang penting komitmen sama komunikasinya seperti apa. Berarti poinnya di sini mengenai seks dan kodrat itu, kalau seks itu lebih ke seks dan kodrat, seks dan gender gitu ya. Seks itu lebih ke biologis dan itu yang merupakan kodrat gitu ya. Iya, itu dari Tuhan gitu. Jadi kalau gender itu kesepakatan kultural gitu ya. Konstruk budaya yang suatu waktu bisa aja berubah dan bisa disepakati lagi gitu, disepakati bersama. Iya, betul. Jadi kalau misalkan membangun rumah tangga nih misalnya ya pembagian tugasnya itu secara konstruk sosial bisa dibagi. Perempuan masak, perempuan tidur, misalnya perempuan sama laki-laki itu pembagiannya rata gitu ya. Tergantung komunikasinya ya. Iya.
Karena kan yang paling disorot di sini itu apalagi kalau misalkan yang ngakunya feminis kiri kan kalau tentang buruh perempuan ya, tentang pekerja perempuan. Karena emang ya seperti yang kita lihat di lapangan ya nggak sih? Kayak perempuan itu udah kerja tapi tetap dapat beban ganda gitu. Di rumah ya tetap kerja juga. Beda kalau laki-laki yang kerja. Kalau laki-laki yang kerja ya di rumah udah pulang kerja ya nyantai, bahkan minta kopi gitu kan. Kayak gitu sih, itu yang paling disorot kaum feminis kiri ya bahasanya. Kayak gitu. Padahal kan sebenarnya yang dicita-citakan kita semua kan pengennya itu ya sama-sama gitu, namanya kan membina rumah tangga gitu. Kalau misalkan si istri ya kebetulan pengen kerja dan emang mengharuskan atau diharuskan kerja ya ketika di rumah ya bareng-bareng lah ngurus keluarga kayak gitu. Gini Teh, jadi di lapangan saya menemukan beberapa fenomena ya yang menurut saya unik. Jadi apa tuh? Ada beberapa rumah tangga gitu yang timpang, lagi-lagi timpangnya ini bukan karena dua-duanya nggak ngerti soal feminis, soal kesetaraan gender. Jadi ada satu yang ngerti, jadi laki-lakinya ngerti soal kesetaraan gender, tapi perempuannya nggak ngerti. Ada juga sebaliknya, perempuan yang ngerti dan laki-lakinya nggak ngerti. Nah kan isu kesetaraan gender ini menurut saya udah masuk tatanan yang udah kuat gitu, udah melekat dari dulu banget di masyarakat dan untuk merubahnya itu susah, ya nggak sih? Iya. Susah. Betul. Nah, pas kita yang sadar sama kesetaraan gender, kemudian membangun rumah tangga atau melakukan kegiatan sosial dengan masyarakat, tentunya kita punya pandangan yang mengedepankan kesetaraan gender. Nah, itu kadang-kadang terhalang karena lawan kita itu nggak ngerti juga gitu. Di rumah tangga aja lawan kita nggak ngerti, kitanya ngerti. Dan akhirnya menimbulkan cekcok dan konflik baru. Nah itu menurut perspektif Teti gimana? Kalau di rumah tangga ya? Ya jangan di rumah tangga kalau misalkan belum berumah tangga. Iya belum sih. Kalau buat di sosial sih emang agak riuh ya, karena emang jangankan yang belum ngerti atau jangan ngerti deh, belum nyentuh sedikit pun tentang kesetaraan atau keadilan gender. Kayak beberapa kayak di kampus aja tuh masih banyak yang bilangnya aktivis, teman-teman cowok, maaf nih ya, teman-teman cowok yang aktif, yang ngakunya aktivis tapi masih tetap masih timpang gitu. Kayak misalkan urusan seksi konsumsi yaitu cowok cewek semua gitu. Padahal kan di sini cewek juga pengen loh jadi koordinator lapangan, pengen loh cewek itu jadi ketua, mungkin pengen jadi sekretaris atau sebagainya gitu kan. Di situ aja kan udah kelihatan jelas kan. Maksudnya jangankan orang yang enggak baca, enggak ngeh dan enggak pernah dengar tentang keadilan gender, yang dengar aja tuh kadang masih kayak gitu loh. Dan buat kita yang udah baca, yang kita udah sedikit nyentuh dikit tentang keadilan gender itu ya, gimana caranya kita komunikasinya gitu loh. Komunikasinya jadi ketika misalkan dulu, inget banget dulu waktu masih aktif di kampus, pernah kebagian di seksi konsumsi, itu ngomel. Karena kayak, ya oke, untuk pertama kali di seksi konsumsi ya nggak masalah. Untuk pengalaman juga kan di seksi konsumsi. Tapi ketika terus dijadiin seksi konsumsi, ya kayak gimana gitu, masa jauh-jauh dari Serang, tiba-tiba pas di kampus atau di organisasi kok jadi seksi konsumsi doang gitu. Tapi, ya kan enggak kayak gimana gitu. Tapi saya juga pernah punya pengalaman itu, jadi ketuanya gitu ya. Nah, menugaskan perempuan itu di seksi kayak peralatan, kayak semacam tugas-tugas yang dalam tanda petik hari ini ya di relatif buat laki-laki gitu. Relatif. Cenderung buat laki-laki kadang-kadang. Nah, saya tugaskan untuk perempuan, tapi perempuannya sendiri yang aku nggak bisa di peralatan kan buat laki-laki kayak gitu. Koordinator kan buat laki-laki. Nah, saya sendiri pun bingung gitu kan ya menjelaskannya gitu. Iya sih, benar-benar. Ya kadang dari perempuannya itu sendiri sih susah. Karena ya lagi-lagi emang mungkin lingkungan atau ya
apa ya, budaya patriarki dan emang belum sepenuhnya nyentuh tentang keadilan gender kayak gitu sih, masih melekat di diri dia gitu sebagai perempuan kayak gitu. Jangankan itu ya, karena dulu aja tuh waktu masih belum mengenal sedikit tentang kesetaraan gender tuh masih sama berpikiran kayak gitu juga. Kayak nanti lulus kuliah, nanti habis itu nikah, punya anak, ya udah nggak kerja lagi, suami aja yang kerja. Kayak gitu-gitu. Masih di angan-angannya tuh masih stuck sampai situ gitu. Cuma semenjak nyentuh-nyentuh dikit tuh kayak, oh ternyata perempuan bisa lebih dari ini gitu. Dan di Islam pun ada gitu tokoh-tokoh yang emang jadi perempuan yang keren-keren gitu kan. Ini gitu. pembaca Vox Pop ID nih. Ya kayak gitu sih, Ratu-Ratu yang Terlupakan tuh ada bukunya. Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan. Itu keren banget sih. Tapi ngomongin soal apa ya? Kan Tati dulu nggak tahu ya soal kesetaraan gender. Jadi mungkin waktu SMA ya. Dan teman-teman juga, kita juga yang belum mengenal tadinya awalnya, kemudian mengenal kesetaraan gender ini kan pasti ada sedikit guncangan, ya nggak sih, kayak oh ini emang kayak gini gitu. Jadi konsep-konsep dan paradigma tentang kesetaraan gender itu yang tiba-tiba masuk ke pikiran kita kayak ngeganggu pemahaman kita sebelumnya gitu, ya nggak sih? Sedikit banyak sih iya. Nah itu pernah nggak sih ada semacam dialektika di kepala gitu? Oh ini emang benar ya kayak gini gitu. Emang perempuan itu harus kayak gini, emang kayak gitu. Jadi ada apa ya, kebimbangan dari sisi perempuan sendiri, dari Teh Tati sendiri sebagai yang udah nyentuh dikit soal kesetaraan gender. Iya sih, itu dulu ngerasain banget ya. Dulu kan kayak udah dididik gitu, udah dikenalin sama keluarga dan lingkungan tuh kayak ya yang rajin nyapunya, nanti kalau misalkan nyapunya nggak bersih dapat suaminya gini. Pernah dengar kan kata-kata kayak gitu? Benar. Terus perempuan tuh harus bisa bikin kopi, perempuan tuh nyuci piringnya harus bersih karena nanti tinggal di rumah mertua dan nanti diomelin gitu-gitu. Jadi tuh kayak dari kecil kita tuh udah dikonstruk gimana caranya bukan jadi si perempuan itu, bukan jadi diri kita sebagai perempuan, tapi dididik sebagai kita ya pendamping laki-laki, terus ya apa namanya, gimana caranya jadi menantu yang disayang mertua. Nggak salah memang, nggak salah kalau misalkan jadi menantu disayang mertua, tapi tuh menurut gue sih kayak ngerasain ya ini tuh bukan perempuan, diri kita sebagai perempuan gitu loh. Kayak gitu. Terus kayak perempuan itu ya jangan main bola, laki-laki jangan cengeng. Itu kan sebenarnya gender kan, di situ kan konsep budaya juga. Padahal kan laki-laki nangis juga apa salahnya? Iya. Toh Tuhan juga menciptakan air mata juga kan pada diri laki-laki. Kalau laki-laki dilarang nangis, ya itu gimana gitu? Sayang aja gitu air mata yang diciptakan Tuhan. Jadinya berdarahnya di dalam. Sakitnya di dalam. Nanti ujung-ujungnya TBC, meninggal deh. Gila, mending TBC kalau gila. Nah, kayak gitu. Padahal kan ya air mata juga atau nangis kan bentuk dari emosi kita ya nggak sih? Setelah nangis kan itu lega kan. Tapi karena kita udah dikonstruk dari kecil, jadi anak laki-laki jangan cengeng, nggak boleh nangis gitu-gitu. Padahal kan ya itu apa ya? Ya itu juga sebagai bagian dari anugerah atau yang dititipkan Tuhan sama kita kan. Gitu sih. Terus apalagi ya banyak sih kayak yang jadinya kayak oh iya ya ternyata kayak gini gitu kan. Terus apalagi kan di Indonesia gitu apa ya, pandangan perempuan itu masih apa ya, masih tetap sih masih beberapa budaya yang masih menempatkan perempuan di nomor 2 gitu, atau menempatkan perempuan jadi korban. Nggak usah jauh-jauh deh kalau misalnya teman-teman nonton drakor nih, drakor ataupun sinetron-sinetron yang bahasannya perselingkuhan, pasti yang saling disalahkan dan menyalahkan itu ya sama-sama perempuannya. Kayak di Indosiar gitu ya, misalkan. Di Indosiar, terus kan drakor yang lagi ngehits kemarin tuh, drakor yang lagi ngehits tentang perselingkuhan. Nah itu juga kan menurut gue sih karena bagian dari
ketidakadilan gender. Maksudnya di sini perempuan saling salah dan menyalahkan, padahal namanya hubungan, apalagi perselingkuhan kan, kalau misalkan si cowok atau si pasangannya itu nggak mau, ya nggak mungkin ada dan terjadi hubungan itu kan. Kayak gitu. Emang menurut gue sih setelah kayak sekarang berpikir gitu, jadi intinya kalau misalkan mau apa ya, sedikit mencapai taraf keadilan gender tuh ya dimulai dari perempuannya sih. Stop ngomongin sama-sama perempuan, gibah. Tapi emang itu susah banget sih. Gibah tuh susah banget. Enak banget soalnya. Enak banget. Tapi padahal itu sih kayak stop kita ngomongin sama perempuan gitu kan. Iya. Ya contohnya itulah pelakor kayak gitu. Padahal kan ya bukan berarti kita membenarkan pelakor. Cuma di sini tuh kayak ya yang salah tuh ya ceweknya. Nanti tuh ujung-ujungnya kayak suruh siapa. Kalau misalnya diselingkuhinnya nih ya. Suruh siapa kurang memuaskan, misalkan kalau udah nikah kurang memuaskan di ranjang, terus jadi istrinya mungkin nggak bisa masak, jadi si suami wajar selingkuh. Itu yang disalahin siapa? Perempuan juga kan. Ya. Terus yang jadi pelakornya misalkan cantik maunya bekas orang, maunya punya orang gitu kan. Padahal kan kalau misalkan ngelihat dari sisi dianya, mungkin si pasangan itu nggak ngomong dia udah punya keluarga kayak gitu. Terus jadi ya lagi-lagi cinta kan buta ya. Nggak pernah yang disalahin laki-laki ya. Sebagian besar kasus nggak ada yang nyalahin laki-laki. Tapi Teh, saya baru ingat. Saya juga beberapa hari belakangan ini sering ngelihat kasus di lapangan soal bukan patriarki tapi matriarki ini. Ini matriarki. Jadi di era industrial ini kan banyak perempuan yang bekerja ya. Jadi kalau kita ngomongin secara budaya dan politiknya, kayaknya perempuan hari ini kita udah cukup terangkat lah dibandingkan secara histori dulu banget gitu. Mungkin masalahnya belakangan ini kita masih terjerat di paradigma soal kesetaraan gendernya gitu. Secara politik dan budaya udah sedikit maju gitu. Perempuan udah bisa sekolah, udah sekolah tinggi, bahkan ada yang sampai profesor kan. Banyaklah perempuan jadi pemimpin, kayak ketua DPR hari ini kan Puan Maharani perempuan. Banyak ya. Jadi akhirnya ada istilah matriarki gitu, bukan patriarki. Jadi perempuan yang awalnya ditindas, dia naik ke atas dan dia menduduki laki-laki. Entah dalam kondisi, kalau yang mengerti mungkin yang mengerti soal kesetaraan gender, entah di sini adalah agenda balas dendam dari perempuan untuk laki-lakinya, atau yang nggak ngerti ya berjalan mengalir aja gitu. Gue udah kerja, gue udah bisa nyari duit sendiri, gue udah tinggi sekolahnya dan suami gue orang biasa, dan itu akhirnya jadi kebalik gitu. Perempuan yang di atas dan laki-laki yang di bawah. Itu gimana menurut pandangan Teh Tati? Emang kalau misalnya ngomongin sejarah pergerakan perempuan dan track recordnya, itu emang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa kan punya agenda masing-masingnya. Kalau sekarang kan ada yang bilang bahkan nggak perlu ada kesetaraan gender lagi. Toh perempuan udah bisa sekolah. Toh perempuan udah ada yang jadi presiden kayak Bu Megawati dulu. Sekarang di parlemen juga udah ada Bu Puan kan. Tapi tuh nggak melulu tentang itu loh, maksudnya. Roh kesetaraan gender tuh bagi gue tuh ya kayak bukan soal presentasi jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan itu, tapi ya lebih ke pengakuan identitas masing-masingnya aja gitu. Pengakuan identitas masing-masingnya dari perempuan dan laki-laki. Di sini tuh ketika ngomongin keadilan gender atau kesetaraan gender tuh nggak cuma melulu tentang perempuan. Kan gender kan berarti di situ ada laki-laki dan perempuannya kan. Jadi biar sama gitu, biar balance antara laki-laki dan perempuan kayak gitu. Hak dan kewajibannya tuh sama-sama kayak gitu. Kalau misalkan nanti perempuannya ketika udah di atas nggak hormat lagi ke suami, atau ajang balas dendam perempuan kepada laki-laki
itu gimana ya, kayak sadis amat gitu bahasanya kalau misalkan ajang balas dendam tuh, seolah-olah perempuan itu pendendam banget. Padahal kan itu bukti pencapaian kita gitu, bukti salah satu pencapaian Indonesia itu udah sedikit banyak negara yang mungkin menerapkan keadilan itu. Tapi kita lihat dong di belakangnya itu ada apa, paham nggak kayak gimana? Maksudnya gini, ketika perempuan itu jadi apa misalnya, jadi lurah. Lurah lagi nih, yaudah nggak apa-apa ya. Ya kayaknya mau jadi lurah ini. Ya udah doain aja ya. Amin. Enggak. Jadi misalkan udah jadi lurah nih, tapi ya ngeliat juga di situ kadang-kadang ketika udah jadi lurah, dia enggak mewakili diri dia sebagai perempuan, enggak mewakili dia sebagai apa ya, maksudnya ngelihat teman-teman sebangsanya, maksudnya sesama perempuan itu dulunya kayak gimana gitu, cita-cita dia sebelum naik lurah tuh dulunya mungkin mau memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan kayak gitu. Jadi kan dulu misalnya sebelum dia jadi lurah tuh pengen banget nih jadi ibu-ibu ini nggak cuma jadi atau ngurusin posyandu dan PKK juga, pengen nih loh ngurusin administrasi desa juga kayak gitu. Tapi ketika sudah jadi lurah, kadang-kadang niatan itu beda lagi gitu. Itu pun berlaku sih sebenarnya, nggak cuma buat di pemimpin perempuan, laki-laki juga seperti itu. Tergantung tadi lobby-lobbyan sebelum jadi lurahnya kan. Tapi itu sih yang bikin beberapa orang tuh takut. Jadi dia udah ngerti perempuan itu maju. Dia udah ngerti banget soal kesetaraan gender. Dia udah membayangkan membuat relasi kesetaraan gender yang komunikatif gitu, perempuan dan laki-laki. Tapi dia sendiri sisi patriarkinya masih besar gitu. Di sisi lain dia takut kalau perempuan maju itu ya bakal balik menindas dan banyaklah ketakutan ya. Masa gua seorang karyawan biasa dan istri gua seorang sarjana misalkan. Nah itu kan masih banyak perspektif yang kayak gitu. Iya sih, masih banyak banget di sini. Jadi panjang banget kalau misalnya kita bahas kesetaraan gender ya, yang lebih luas ya. Bisa-bisa podcast ini 2 jam ini ya. Lagi-lagi intinya balik lagi ke roh kesetaraannya itu yang tadi gue bilang. Jadi kayak bukan representasi atau presentasi jumlahnya, tapi apa ya, lebih ke pengakuan identitas masing-masingnya kayak gitu. Balik lagi ke kesadaran kita, kesadaran akan hak dan kewajiban kita sih. Kalau misalkan ngelihat fenomena kayak sekarang kan kerja tuh enakan jadi cewek. Iya nggak sih? Iya. Kayak apa-apa gampang masuk, apa-apa ini. Tapi lihat, kayak sekarang kan musim pandemik nih. Beberapa berita yang gue baca sih kayak emang banyak kayak perawat-perawat kan banyakannya cewek tuh di Indonesia aja tuh kayak hampir berapa persen, di atas 50% kalau nggak salah. Itu tuh perempuan kan yang jadi perawat. Tapi gajinya itu lebih rendah 26% dari laki-laki. Gitu. Perawat jadi itu. Meskipun secara kuantitas tuh banyakan cewek tuh, banyakan perempuan. Tapi lihat, padahal kan kerjanya sama, porsi kerjanya sama, menangani orang yang sama, kayak gitu. Tapi kenapa gajinya lebih rendah dibandingkan laki-laki kayak gitu? Di pabrik juga bukannya demikian ya. Meskipun banyak pegawai perempuan, tapi gajinya lebih gede laki-laki. Ya, berarti poinnya bukan soal kuantitasnya gitu ya. Padahal kan sama-sama berjuang gitu. Ya nggak sih? Iya, benar-benar. Tapi kita ngomongin batas. Kira-kira ada batas nggak sih? Maksudnya ya soal kesetaraan gender ini bagi sisi perempuan sendiri ada batasan nggak gitu? Apa emang blas nggak ada batasannya? Gimana ya? Kan banyak tuh kayak aliran kalau ngomongin kesetaraan gender kan pasti ada yang maskulin sama feminis kan. Kalau yang di feminis kan banyak tuh alirannya. Ada yang feminis yang emang bablas banget kayak gitu kan. Bahkan banyak kan yang tadi apa
kita bilang kalau misalkan ketika kita ngomongin feminis banyak yang bilang kita tuh liberal, kita itu jauh dari agama, gini. Padahal di feminis sendiri yaitu orang sebenarnya bukan feminis itu orang yang mau menindas laki-laki. Bukan berarti perempuan itu harus lebih tinggi. Perempuan itu pokoknya harus menang segala-galanya dibanding laki-laki gitu ya. Bukan itu sih sebenarnya. Tapi lebih kayak yang dikatakan feminis tuh bagi gue orang yang sadar akan hak dan perempuan, dan setelah menganalisis tuh kayak misalkan ada yang salah nih sama permasalahan dan itu berbasis gender, itu menurut gue bisa dikatakan feminis nih gitu. Nah terus kalau misalkan tadi ada batasan apa enggaknya, kalau gue sih kadang-kadang nih kalau misalkan emang lagi ngeliat yang feminis bebas banget tuh, agak takut juga ya, agak ngeri gitu. Cuma berhubung karena emang kita dididik di agama yang lumayan ketat, jadi kan kayak lagi-lagi kita ingat loh, di Islam pun sebenarnya feminis tuh ada gitu, maksudnya ada bukan batasan sih, kayak gimana ya, kayak di Islam pun ada gitu tuntutan kita tetap berperilaku adil, maksudnya paham keadilan gender, tapi kita juga tidak melupakan batasan-batasan di Islam itu sendiri kayak gitu. Kalau secara global ada nggak sih kesetaraan gender itu batasan-batasannya? Bagi gue ya gimana ya, belum bisa bilang kayak ada atau enggaknya sih. Tapi kalau dari gue pribadi, keadilan gender itu ya karena di Islam pun ada, ya batas-batasannya pun mengikuti apa yang ada di Islam gitu. Kayak kalau misalnya gini, kan misalkan perempuan itu ngerasa dia tuh harus keadilan gender nih, jadi mau dong jadi imam sholat dan makmumnya itu laki-laki. Di Islam kan nggak boleh tuh, kecuali emang makmumnya itu anak kecil. Ya mengikuti itu aja sih, analoginya atau contohnya kayak gitu. Iya, jadi aturan syariatnya yang jelas gitu ya. Jelas. Karena emang Islam itu agama yang adil banget. Terakhir deh, karena udah 40 menit kita ngobrolinnya. Pesan dari Teh Tati sendiri sebagai perempuan yang kata Teh Tati sudah nyentuh-nyentuh dikit soal kesetaraan gender. Ya, pesan buat kita semua gitulah soal kesetaraan gender ini. Pesannya sih gini sih, kayak lagi-lagi itu kita tuh jangan fokus kayak jumlah laki-laki perempuan tuh harus sama banget, karena adil kan sesuai porsi ya, keadilan itu kan sesuai porsi. Jadi harus balik lagi sama pengakuan identitasnya itu antara laki-laki sama perempuan. Dan buat teman-teman cewek yang emang susah banget buat berhenti menggibah gitu kan, tapi ayolah kita sama-sama untuk membentuk keadilan gender itu, atau sama-sama ngerangkul teman-teman perempuan ya dari diri kita sendiri. Stop ngomongin teman-teman kita sesama perempuan. Terus ayo mulai melek bahwa dunia ini enggak sebatas kita hidup, kita sekolah, setelah itu nikah, bahagia dan mati surga. Enggak cuma itu. Buat perempuan-perempuan di Indonesia, terima kasih sudah berjuang. Ya, terima kasih Teh Tati buat sama-sama asumsinya, buat pandangannya terkait kesetaraan gender. Dan poinnya sih yang bisa saya tangkap dari pembicaraan ini sebenarnya secara sederhana bisa kita simpulkan ya, sebagai perempuan maupun laki-laki, yang pertama harus kita lakukan itu sadar dulu dan bisa membedakan definisi mengenai kodrati dan gender. Jadi kodrati itu dia yang sudah melekat di diri masing-masing individu. Seperti kalau di laki-laki ada buah zakar, kalau di perempuan dia ada payudara, dia bisa menstruasi, dan laki-laki tidak bisa menstruasi. Itu kodrat, itu nggak bisa diperjuangkan. Masa kita sebagai laki-laki berjuang untuk bisa melahirkan misalkan, itu nggak bisa. Karena itu secara kodrat, secara sunatullah sudah ditetapkan untuk kita. Sedangkan secara gender,
itu berarti dia hanya kesepakatan secara budaya di masyarakat. Kayak perempuan harus masak, itu bisa kok dilakukan oleh laki-laki. Perempuan harus bisa nyeduh kopi misalkan, itu bisa dilakukan oleh laki-laki. Tergantung kesepakatan. Dan masing-masing budaya itu punya perspektif gender yang berbeda gitu. Misalnya di Indonesia ya perempuan harus bisa masak dan sebagainya, itu kesepakatan yang sebenarnya bisa kita komunikasikan lagi gitu ya. Jadi yang penting kita tahu itu dulu mengenai perbedaan kesetaraan gender ini, mengenai gender dan seks gitu ya. Setelahnya nanti setelah kita tahu dan sadar ya kita sama-sama setelah menyadari itu sama-sama berjuang bagaimana kesetaraan gender dan keadilan gender itu bisa teraplikasi di masyarakat, khususnya di dalam lingkungan keluarga kita aja dulu gitu. Ya, terima kasih Teh Tati untuk segala ilmunya hari ini di Beranda Podcast. Jangan lupa dengerin Beranda Podcast di Spotify dan di YouTube juga, YouTube Beranda. Kita nanti tayang di sana. Nanti di episode selanjutnya kita bakal ngobrol lagi mengenai tema yang menarik terkait kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat. Ya, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram Beranda, dengerin juga podcastnya. Gitu. Salam bicara, kata, seni, sastra dan cinta. Terima kasih Teh Tati. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.